Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 IPA IPS. Selamat berjumpa, selamat kenal ya dengan Ibu. Nama Ibu Nur Aziza atau biasa dipanggil Ibu Aziza. Mengajar bidang pendidikan agama dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, dalam mempelajari agama Islam khususnya ya, dan juga budi pekerti, tentu saja kita tidak hanya mengetahui tentang materi-materi yang berhubungan dengan ajaran Islam, tetapi lebih ditekankan bahwa kita harus mewujudkannya atau kita harus merealisasikannya apa yang kita ketahui dari pelajaran tersebut, mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya kita tahu aja, tetapi yang lebih baik lagi ya, yang wajib kita lakukan adalah merealisasikan ya yang kita ketahui tentang ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anakku, itulah tujuan mempelajari pendidikan agama Islam ya, yang kalian pelajari. Jadi yang paling penting ya itu adalah kalian bisa menaati atau mengikuti ya apa yang diajarkan oleh ajaran Islam. Kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini ya, materi yang akan Ibu kasih pada bab pertama ini adalah membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan ya. Nah, ada 3 hal yang akan disampaikan pada bab ini yang berkaitan dengan hidup mulia dunia akhirat, yaitu 1, mujahadatun nafs ya, artinya kontrol diri. Yang kedua, husnuzon, artinya prasangka baik. Dan yang ketiga adalah uhuwah atau persaudaraan. Nah, untuk di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai kontrol diri ya. Kontrol diri atau pengendalian diri ya adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain ya, seperti sifat serakah atau tamak. Jadi jelas ya bahwa yang disebut pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku apa saja yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Kalau perbuatan itu dapat merugikan diri kita sendiri ya, dan juga dapat merugikan orang lain, ya itu tentu saja harus kita hindari ya, seperti sifat serakah. Nah, itu harus kita hindari karena orang yang punya sifat serakah itu berarti dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya, itu salah satu contohnya saja. Banyak contoh-contoh lain orang-orang yang atau sifat yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, seperti gampang marah, emosi, ya, nggak boleh kecolek dikit langsung marah, langsung mukul. Nah, itu adalah salah satu contoh ya orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, tentu akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Oke, kita lanjut ya. Dalam literatur Islam ya, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana pengendalian diri ya, salah satu sarana pengendalian diri, dan hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wahai golongan pemuda, siapa saja di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Ya, karena yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu adalah salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa salah satu cara ya supaya kita bisa mengendalikan diri adalah dengan sering puasa. Ya, puasa itu bisa
mendidik kita atau melatih kita ya untuk bisa menahan emosi ya atau mengendalikan diri. Ya. Itu salah satunya ya, banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan ya supaya kita bisa menahan diri, yaitu dengan sabar ya, itu juga salah satu cara supaya kita bisa mengendalikan diri kita ya. Oke, kita lanjut. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri ya diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Rasulullah juga menyampaikan ya yang berkenaan dengan mujahadatun nafs. Dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya, Ibu baca sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Nah, dari hadis di atas jelaslah bahwa orang yang dianggap paling kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya atau hawa nafsunya. Yalah, semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan dan semoga kalian bisa ya belajar ya sedikit demi sedikit untuk bisa mengendalikan diri kalian atau mengendalikan hawa nafsu. Itu semua kembali kepada kalian. Mampu atau tidaknya kalian mengendalikan diri kembali kepada kalian. Ya. Nah, itulah yang Ibu sampaikan materi pada pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa membuktikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, Ibu tetapi sebelumnya nih ada tugas untuk kalian, yaitu ya carilah dalam Al-Qur'an ya ayat yang berkenaan dengan kontrol diri atau pengendalian diri atau disebut mujahadatun nafs serta terjemahannya. Cari dalam Al-Qur'an ya, surat apa, ayat berapa ya. Kemudian kalian share ke Ibu ya ayat Al-Qur'an tersebut ya, ayat surat apa, ayat berapa serta terjemahannya ya, kalian kirimkan ke WA Ibu ya, paham ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.